webinar webinar Zoom ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja mulai kelasnya. Selamat siang Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, tema pada siang hari ini cukup menarik Bapak Ibu dan tentunya kita sudah kehadiran juga ya Bapak Ibu ya untuk narasumber kita yaitu Bapak Kori Agung Ramdhani yang membawakan sesi pertama. Dan Pak Kori ini selaku dari equity team dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, Galeri Investasi Pantai Indah Kapuk yang mungkin Bapak Ibu yang kemarin mengikuti live Instagram juga ya, live chat itu. Nah, itu beliau ya Bapak Ibu ya yang kemarin hari Kamis itu live Instagram Bapak Ibu dan kali ini Pak Kori akan membawakan tema yang cukup menarik Bapak Ibu yaitu adalah serba-serbi investasi saham bagi milenial dan Gen Z. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim digital bisnis dari CGS Sekuritas Indonesia yang membawakan sesi pertama Bapak Ibu terkait online trading bersama CGS CIMB iTrade. Dan sebelumnya Bapak Ibu mohon izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya, untuk kita ada promo-promo dan program menarik yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti secara langsung ya Bapak Ibu ya dan tentunya Bapak Ibu bisa mengunjungi di website kami di cgscmb.co.id. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, jadi di sini adalah tampilan awal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pertama kali login di website kami ya. Dan yang pertama kita tentunya punya acara yang Bapak Ibu tentunya bisa hadiri ya Bapak Ibu atau registrasi. Tentunya Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di cgscmb.co.id dan tentunya ini temanya cukup menarik Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu kemarin banyak yang bertanya-tanya juga ya bagaimana cara pembukaan akun syariah, bagaimana investasinya untuk saham syariah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita akan kupas tuntas Bapak Ibu di acara pada tanggal 23 Agustus 2022 ya Bapak Ibu ya di hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung registrasi ya di bit.ly/investasi nyaman dan amanah seperti itu Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa klik di sini untuk informasi detailnya. Dan tentunya Bapak Ibu jika berminat atau Bapak Ibu ingin registrasi, tentunya Bapak Ibu bisa klik registrasi di sini. Dan tentunya Bapak Ibu nanti diarahkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, bahkan email ya, alamat email Bapak Ibu untuk registrasi. Dan nanti kita akan hubungi dan kita akan kirimkan link Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kirimkan link Zoom melalui email Bapak Ibu terkait pendaftaran dan Bapak Ibu tentunya bisa menghadiri acara kami yaitu Merdeka dengan Investasi Nyaman dan Amanah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya kita punya pembicara yang menarik ya Bapak Ibu ya, untuk tema pada nanti ya tanggal 23 Agustus ya. Tentunya ada Bapak Irwan Abdullah selaku Head of Syariah Capital Market Divisi dari Indonesia Stock Exchange. Dan kedua nanti ada Muhammad B. Teguh selaku dari Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian atau BPH DSN MUI ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir juga tentunya ada pembicara yang menarik juga Bapak Ibu yaitu ada Ustadz Hilman Fauzi, dai muda, milenial, dan pakar ekonomi syariah. Dan nantinya akan dibantu dan akan dimoderatorin oleh Bapak Sutrisna Amijaya selaku manajer Islami Service dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan ya untuk event kita di tanggal 23 Agustus 2022 di hari Selasa dari jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu karena tema kita hari ini adalah kita bersama Bapak Kori ya dari Galeri Investasi Pandai Kapuk. Tentunya Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin membuka akun, tentunya Bapak Ibu bisa mencatat dulu Bapak Ibu untuk buka akun di kita ya, terutama di akun pada Ida Kapuk, tentunya Bapak Ibu bisa langsung search aja di bit.ly/cgs CIMB Register Pick dan nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ya Bapak Ibu untuk memasukkan email
beserta password dan konfirmasi password. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi. Nanti Bapak Ibu akan menerima link aktivasi ya melalui email Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa melanjutkan registrasi untuk mengisi yang formnya seperti itu. Dan jika tidak mengalami kendala, tentunya akunnya bisa cepat jadinya Bapak Ibu hingga 1 hari saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Dan tentunya Bapak Ibu perlu disiapkan juga dokumen-dokumen penting ya untuk pembukaan account, tentunya seperti IKTP, NPWP, cover buku tabungan berserta atau tidak punya cover buku tabungan, tentunya Bapak Ibu bisa menginformasikan internet bankingnya seperti itu Bapak Ibu. Yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu melampirkan informasi internet banking itu ada nama lengkap berserta nomor rekeningnya seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya jika mengalami kendala, Bapak Ibu bisa meng-email ya tim CSO kami di jk.cso@cgsmi.com, atau kita juga tersedia juga untuk nomor WhatsApp-nya di 0815 1180 4883. Dan tentunya Bapak Ibu bisa ngubungin di jam kerja ya, dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Bapak Ibu, saya stop share dulu ya. Dan tentunya Bapak Ibu nanti kita ada 2 sesi, yaitu yang sesi pertama akan diisi oleh Pak Kori, dan tentunya di sesi 2 diisi oleh saya Bapak Ibu. Dan tentunya ketika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan terkait sesi 1 maupun sesi 2, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A. Jadi kita bersifat santai aja Bapak Ibu, kita diskusi, nanti akan dibawakan oleh Pak Kori di sesi pertama. Dan berhubung sudah ada Pak Kori, langsung saja Bapak Ibu kita langsung sapa terlebih dahulu untuk Pak Korinya. Selamat siang Pak Kori. Ya, halo, selamat siang Mas Wisnu ya, dan Bapak Ibu yang sudah join ya di siang hari ini. Selamat siang. Baik, gimana kabar Pak Kori nih? Alhamdulillah baik nih. Mas Wisnu gimana nih teman-teman di pusat nih? Alhamdulillah baik-baik aja Pak Kori. Semoga kita diberi tetap kesehatan ya, karena kita masih mengingat Pak Kori kita masih dalam pandemi dan kita harus tetap jaga protokol kesehatannya. Dan kita harus tetap semangat Pak Kori karena kita masuk di hari Senin dan sebentar lagi kemarin kita membawa tema kemerdekaannya Bapak Ibu ya, dan tentunya kita juga sama Pak Kori juga membawa kemerdekaan finansial, dan tentunya Bapak Ibu juga harus semangat mengingat kita sebentar lagi mau masuk 17 Agustus 2022, 17 Agustus 2022. Oke Pak Kori, untuk sesi pertamanya bisa langsung dibawakan saja dan langsung kita sharing bareng ya bersama Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Kori. Ya, baik, terima kasih Mas Wisnu ya. Tadi sebagai pembukanya untuk kegiatan kita di siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join ya, yang di Facebook juga. Selamat siang, selamat bergabung juga. Dan tentunya juga semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, karena kita juga tidak boleh melonggarkan ya, maksudnya tetap jaga protokol kesehatan juga karena COVID-nya masih ada ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah, oke, saya izin share dulu ya untuk PPT-nya. Apakah sudah muncul? Sudah Pak Kori, sudah muncul. Ya, oke. Tadi sesuai yang diinformasikan oleh Pak Wisnu ya, Mas Wisnu, di kegiatan hari ini di siang hari ini kita akan coba bahas hal-hal yang menarik ya, terutama untuk generasi kita nih, karena memang faktanya ya di saat ini gitu, investor di bawah 30 tahun, ini menurut data KSEI, itu sebesar 60%. Jadi sebetulnya sudah banyak ya generasi milenial atau Gen Z yang sudah melek investasi gitu, sebesar 60% gitu. Nah, tentunya ini menjadi satu kabar baik juga gitu untuk pasar modal Indonesia karena sudah mulai berpikir untuk investasi generasi milenial saat ini. Nah, tapi memang ada permasalahan yang harus kita sama-sama perbaiki. Ini terkait dengan literasi keuangannya. Nah, berbanding tadi ketika peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan, tetapi literasi keuangan ini masih sangat minim gitu. Di Indonesia sendiri literasi keuangan atau pemahaman terhadap produk keuangan ini hanya sebesar sekitar 38%. Nah, bahkan untuk investasi syariah itu hanya sekitar 20%-an gitu ya datanya. Nah, makanya tadi di awal ada pembahasan terkait dengan investasi syariah. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah, karena biar kita bisa lebih memahami lagi atau bahkan bisa
memberikan pendapat ya jika ada teman kita ataupun saudara atau siapapun yang berpikir bahwa saham itu tidak boleh ya, saham itu judi. Nah, tentunya kita harus mempunyai dulu edukasinya gitu. Kita harus paham dulu edukasinya seperti apa. Nah, makanya literasi keuangan ini perlu kita tingkatkan terus ya bersama dengan CGCIMB. Kita selalu memberikan edukasi agar Bapak Ibu semua, terutama generasi milenial ini dibekali dengan pengetahuan ya, agar nanti tidak terjerumus dengan hal-hal yang memang kurang baik gitu ya. Oke, untuk di kegiatan hari ini dengan tema saat ini serba-serbi investasi saham ya bagi milenial dan Gen Z. Yang pertama kita akan coba bahas 3 poin ya, pentingnya investasi saham, kemudian study case, investasi saham versus menabung, dan juga nanti di akhir kita akan lihat kondisi market saat ini dan tentunya juga pilihan sahamnya apa gitu ya buat di saat ini. Oke, buat Bapak Ibu karena ini kita diskusi interaktif ya, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja di kolom Q&A, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanya dan kita coba diskusikan bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita bicara terkait dengan keberhasilan seseorang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua pasti menginginkan dalam hidupnya itu keberhasilan. Nah, tapi kalau menurut Robert Kiyosaki memang ada perbedaan pola pikir atau mindset gitu ya, antara orang yang belum berhasil dengan orang yang berhasil. Yang pertama itu adalah orang yang belum berhasil itu selalu berpikir jadilah seseorang yang pandai, cerdik agar bisa bekerja di perusahaan besar gitu ya. Nah, sedangkan orang yang berhasil itu memiliki pola pikir untuk memiliki perusahaan dan mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Nah, ini ada satu perbedaan yang mendasar gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, orang yang belum berhasil itu terbiasa atau mempunyai pikiran untuk menabung. Sedangkan orang yang sudah berhasil atau orang yang berhasil ya, nah ini memiliki pola pikir untuk berinvestasi. Gitu. Ini yang perbedaan yang sangat mencolok juga gitu ya antara yang belum berhasil dan yang berhasil. Nah, kemudian poin ketiga adalah pada saat kondisi sulit, orang yang belum berhasil itu selalu berpikir bahwa saya tidak mampu mencapainya gitu. Beda ya dengan orang yang berhasil gitu pada saat kondisi yang sulit seperti misalkan di tahun lalu ya ada kondisi di luar dugaan ya, kondisi pandemi COVID-19, semua kondisinya sulit, ekonomi sulit gitu ya. Tapi untuk orang yang berhasil, dia selalu memikirkan bahwa bagaimana saya bisa mampu mencapai lebih baik lagi. Gitu. Artinya dia bisa beradaptasi dengan kondisi saat itu dan mencari jalan keluarnya. Jadi dihadapin permasalahan itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah orang yang belum berhasil itu bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk uang, dan sedangkan orang yang berhasil itu uang harus bekerja untuk kita. Nah, ini terkait dengan pendapatan kita ya. Pendapatan kan ada pendapatan yang aktif income sama yang passive income. Jadi yang orang berhasil itu terfokus hanya di aktif income-nya. Nah, dia tidak mempunyai atau tidak berpikir untuk passive income atau pendapatan kita yang memang dihasilkan ya dari aset ataupun investasi yang kita miliki. Nah, kemudian seseorang atau manusia ya itu tidak terlepas dari dua hal ya. Ada fear sama greed. Karena manusia itu takut hidup, jadi tanpa uang takut hidup tanpa uang. Jadi memotivasi kita untuk bekerja. Nah, setelah bekerja, kita mendapatkan penghasilan. Ya. Kemudian setelah mendapatkan penghasilan juga, nah muncullah hasrat ya, atau mengajak kita memikirkan hal-hal yang indah, seperti misalkan mempunyai HP yang baru, kemudian kendaraan baru, dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya di sini ada permasalahannya ketika kita mendapatkan atau pengeluaran yang kita keluarkan lebih besar daripada pendapatan yang kita miliki ya saat ini gitu. Nah, sehingga akan menuju atau akan memberikan dampak untuk berhutang gitu ya. Jadi ketika pendapatan kita kurang, sedangkan pengeluarannya besar ya karena ada hasrat yang tadi ya setelah mendapatkan uang, nah muncullah keinginan untuk berhutang. Itu makanya nanti akan ada terjerat istilahnya itu red race ya. Nah, red race ini adalah istilah untuk yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan seseorang yang belum bebas keuangan atau financial freedom ya, istilah keuangannya gitu. Jadi contohnya kita harus bangun pagi, kemudian berangkat kerja, mendapatkan gaji, ya, cicilan,
Nah, kemudian juga beli ini itu untuk gaya hidup. Nah, nanti di akhir bulan kita nggak punya tabungan gitu. Akhirnya nanti berhutang gitu. Nah, ini yang perlu kita resapi dan pikirkan ya untuk saat ini. Pertanyaan yang harus direnungkan juga, apakah Anda masih mau hidup ya dalam jebakan red race secara terus-menerus, atau berapa lama lagi gitu Anda masih mau di jebakan yang sama. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana jebakan red race ini harus diselesaikan, jangan terlalu lama gitu ya. Apalagi menjelang usia pensiun atau udah tua. Nah, kita masih terjebak ke kondisi seperti ini gitu. Nah, ini harus segera kita lakukan perencanaan agar di masa tua nanti tidak terjebak seperti ini atau red race ini ya. Nah, karena faktanya memang fakta membuktikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan mempunyai keterbatasannya. Dari sisi pekerjaannya ataupun dari kitanya pun juga memiliki batasan gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai batasan pekerjaan itu sampai 55 tahun. Jadi 55 tahun ke atasnya itu udah tidak bisa bekerja lagi gitu ya, karena ada batasan pensiun gitu. Nah, asumsinya ya kita sudah tidak bekerja. Nah, bagaimana nih pendapatan kita ke depannya? Yang selama ini kita menghasilkan pendapatan itu dari bekerja, ya setiap bulan dapat gaji, dapat penghasilan, kita nikmatin untuk kehidupan sehari-hari ya dengan taraf hidup yang kita lakukan ya saat bekerja. Nah, nanti apakah memang ada perbedaan ketika sudah pensiun? Di mana lagi pendapatan kita dihasilkan? Karena kalau misalkan udah tua pun juga dari kondisi kesehatan ataupun kondisi fisik pun juga akan menurun tentunya gitu ya. Nah, artinya akan ada keterbatasan apakah kita bisa mendapatkan pendapatan yang sama ya ketika sedang bekerja atau tidak. Nah, maka sejak dini diperlukan untuk berinvestasi. Nah, ini fungsinya agar ketika nanti di masa pensiun kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan taraf hidup yang sama, bahkan bisa lebih baik gitu ya. Nah, jadi ketika sudah tidak bekerja, ya tetap kita bisa mendapatkan penghasilan gitu dari yang penghasilan passive income yang tadi sempat dibahas gitu ya. Nah, ini pun juga ada cash flow quadrant. Jadi ada sisi aktif income sama passive income gitu ya. Jadi aktif income itu menjadi seorang pekerja ya, employee atau self employee seperti di sini ada Raisa gitu ya, menjadi seorang penyanyi gitu. Atau passive income seperti pengusaha gitu ya, mempunyai bisnis yang besar atau menjadi investor. Nah, kita ibaratkan menjadi seorang investor ya. Tentunya Bapak Ibu juga punya pertimbangan masing-masing ya. Saat ini posisinya ada di mana, apakah menjadi hanya seorang pekerja atau menjadi seorang bisnis juga atau investasi gitu, jadi seorang investor gitu. Nah, untuk menjadi seorang investor seperti misalkan ya contohnya ini dari Warren Buffett ya, ini investor yang tentunya sangat terkenal kalau di dunia investasi saham karena ini salah satu investor kawakan gitu ya, dan beliau juga mulai investasi itu di usia muda gitu. Nah, jadi bukan sudah berumur baru transaksi baru investasi saham gitu, tapi dia dari usia 11 tahun gitu sudah mulai belajar investasi saham. Yang memiliki kekayaan bersih saat ini sebesar 88,9 miliar pada Desember US dollar ya pada Desember 2019. Dan kemudian kalau diibaratkan memang investasi ya di awal dari sepeda gitu selama 5 tahun kemudian itu bisa menjadi mobil gitu. Nah, di saham itu ada kemungkinannya meskipun memang tidak semua kenaikannya signifikan, tetapi ada potensi gitu ya, ada probabilitas yang besar juga bisa kita dapatkan keuntungan dari saham. Gitu. Nah, ini juga ada 4 basic investment ya yang banyak ditemui dari kalangan masyarakat ya, terutama yang memang masih belum mempelajari lebih detail ya terkait investasi saham. Yang pertama adalah investor yang memilih untuk memberikan modalnya dikelola pihak lain. Nah, ini terkadang banyak juga yang tidak mau ribet gitu ya, nggak mau belajar, nggak mau melihat saham. Artinya mereka langsung membeli seperti reksadana gitu. Contohnya kan membeli reksadana. Karena kan kemungkinan yang reksadana itu kan dikelola oleh satu pihak. Gitu. Nah, kemungkinan hasil yang didapat juga belum tentu maksimal ya. Dan investor seringkali tidak mengetahui dananya itu diinvestasikan kemana. Karena kan kita membeli produk yang dikelola oleh fund manager gitu. Nah, bisa juga kemungkinan ada penurunan gitu.
Nah, kemudian yang kedua adalah investor yang tidak mau belajar untuk berinvestasi, tidak percaya diri, dan terkadang berpikir sulit untuk belajar hal baru atau hasilnya yang didapat tidak sebanding dengan usaha. Nah, ini juga mindset seperti ini banyak sekali ya di kalangan masyarakat. Dan tadi makanya kenapa literasi keuangan kita hanya sekitar 38% itu. Karena banyak yang tidak mau belajar investasi. Nah, padahal mungkin bisa bisa perhatikan gitu ya, investasi-investasi yang bodong yang tidak tidak ada payung hukumnya gitu ya, tapi banyak loh, banyak yang tertipu ataupun banyak korbannya. Nah, kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang tidak mau belajar untuk berinvestasi gitu. Padahal sebetulnya investasi itu ya bisa dipelajari gitu ya, jika memang kita rajin mengikuti kegiatan seperti di siang hari ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, investor yang berpikir mereka belum punya cukup uang gitu. Nah, ini stigma yang dari dulu memang masih banyak ya dipikirkan oleh masyarakat bahwa untuk berinvestasi itu harus mempunyai uang besar dulu gitu, atau harus mempunyai banyak uang terlebih dahulu baru bisa investasi. Padahal enggak gitu. Saat ini kan Bursa Efek Indonesia pun juga sudah memberikan banyak kemudahan ya untuk investasi saham, kemudian modal yang minimal depositnya pun juga sudah sangat rendah gitu ya. Mungkin Bapak di CGCMB pun juga ini saat ini kan tidak apa namanya, minimal depositnya Rp0 gitu ya, dan membeli saham pun juga sebetulnya bisa dengan 100.000 pun juga sudah bisa membeli saham. Nah, artinya ini sudah terbantahkan nih kalau misalkan ada pikiran bahwa investasi itu hanya untuk seseorang yang mempunyai banyak uang, padahal tidak gitu ya. Saat ini memang sudah sangat dimudahkan, dan dengan modal yang minim pun juga bisa membeli saham. Nah, kemudian investor yang sedang belajar telah belajar untuk berinvestasi. Jadi banyak ada mitos juga bahwa di investasi saham itu hanya untuk expert yang memang mengerti investasi atau hanya yang background-nya itu keuangan gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Banyak sekali yang memang berpikir seperti itu, tapi kalau kita lihat latar belakang apapun untuk pembelajaran investasi itu bisa diikuti gitu ya. Jadi tidak hanya seorang yang ngerti ekonomi ya, ataupun hanya background-nya yang untuk yang ngerti keuangan gitu ya. Tapi semua orang sebetulnya bisa belajar saham gitu. Karena memang saham ini investasi yang bisa dipelajari, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun kelas edukasi ya seperti BCGS ini yang bisa diikuti secara gratis. Itu harus bisa kita manfaatkan untuk terus menambah pengetahuan tentang investasi. Nah, di sini ada konsep inflasi. Jadi Bapak Ibu mungkin beberapa waktu ini ya banyak di berita itu menyiarkan ya terkait dengan kondisi saat ini tingginya inflasi. Nah, perlu dipahami bahwa inflasi itu memang salah satu bisa dikatakan pencuri ini ya, pencuri yang tidak kasat mata gitu. Jadi nggak kelihatan, nilai kita bisa tergerus ya, nilainya itu bisa tergerus gitu tanpa kelihatan gitu ya. Nah, ini juga apa namanya, bisa terlihat dari harga barang dan jasa gitu. Beberapa tahun ke belakang kita bisa tarik ya, seperti misalkan contohnya ini di tahun 2010 semangkuk mie ya, bakmi ini gitu, di harga 1.100 nih. Nah, 2020 itu udah meningkat 2 kali lipat di angka 2.600-an. Dan ini real gitu ya. Inflasi itu memang real gitu. Bisa kita lihat di pasar ataupun di kehidupan sehari-hari bagaimana peningkatan harga barang dan jasa itu ya sangat signifikan gitu ya. Jadi kita kerasa banget gitu di kehidupan kita bahwa harga barang-barang ataupun jasa tuh naiknya lumayan gitu ya, signifikan. Kalau dari data tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 itu datanya di angka sekitar 4,5%-an gitu ya, dan inflasinya. Dan tentunya ketika kita hanya mempunyai atau uang kita hanya dialokasikan untuk menabung, bunga tabungan itu kan sekitar 1%-an ya, 1,7%. Jadi masih ada kerugian yang harus kita tutupin gitu. Jadi tidak bisa mengalahkan inflasi yang 4%. Makanya kita perlu adanya investasi, yang mana investasi ini bisa memberikan keuntungan lebih dari inflasi. Kalau misalkan kita dapat keuntungan di bawah inflasi, tentunya nilai kita sebetulnya ada kerugian gitu ya, karena merosotnya nilai mata uang
yang kita miliki gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat investasinya di mana sih gitu yang memang bisa terhindar dari kerugian inflasi. Nah, bisa terlihat di sini grafik dari beberapa instrumen investasi ya, ada saham, obligasi negara, deposito emas dan tabungan. Yang terlihat di sini grafik saham ini menjulang tinggi sendiri nih ya di antara instrumen yang lain gitu. Nah, inflasi di 4%, nah sedangkan saham sendiri returnnya selama dari tahun 2008 sampai dengan 2021 ini sebesar 374%. Jadi kalau diasumsikan Bapak Ibu punya uang 100.000 di tahun 2008, nah di sekarang ini nilainya 474.000 ya, atau 374%. Tertinggi di antara instrumen yang lainnya. Nah, ini kenapa harus investasi di saham ya. Karena selain memang mengalahkan inflasi dan juga return yang kita dapatkan pun juga cukup sangat tinggi ya dibanding dengan instrumen yang lainnya. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan keuntungan investasi di saham. Jadi saham sendiri secara definisi adalah membeli aset berupa efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik ya, dan mengharapkan keuntungan dengan tanpa jangka waktu tertentu dengan cara menjual efek tersebut. Jadi kalau kita beli saham itu nggak ada keharusan harus dijual berapa lama gitu, nggak ada batasan jangka waktu, beda dengan obligasi gitu ya. Obligasi itu kan ada jangka waktunya, ada jatuh temponya gitu. Tapi kalau di saham ini tidak ada jangka waktunya, jadi kita bisa menghold saham beberapa tahun ke depan. Nah, keuntungannya tuh beberapanya diantaranya adalah yang pertama itu capital gain. Capital gain sendiri adalah keuntungan atau selisih harga beli dan jual. Jadi kalau Bapak Ibu punya beli saham di harga 100, kemudian minggu depan harganya naik menjadi 120, nah 20 rupiah ini menjadi keuntungan ya, atau dinamakan sebagai capital gain. Nah, selain itu dari capital gain kita juga bisa mendapatkan dividen. Nah, ini keuntungan lain ya, selain kenaikan harga saham, kita pun juga mendapatkan dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau ada kita beli saham, contohnya BBRI ya, beli saham BBRI, kemudian dalam 1 tahun BBRI tersebut kegiatan usahanya itu menghasilkan laba. Nah, si perusahaan, si BBRI-nya ini ya, dia akan membagikan dividen ke para pemegang sahamnya. Jadi selain kenaikan harga saham, kita pun juga mendapatkan dividen atau keuntungan dari hasil pembagian kepada investor ya, pembagian laba dari perusahaan kepada investor. Nah, selain ini juga kita dapat memiliki bisnis atau perseroan dengan modal relatif kecil. Tadi kan kalau di awal ada cash flow quadrant ya. Kalau kita ngebangun satu bisnis menjadi bisnis yang besar, tentunya ini kan perlu tantangannya itu sangat besar gitu. Jadi perlu pengetahuan juga untuk menjadi di titik tersebut ya. Tapi dengan investasi saham sebetulnya kita dapat memiliki bisnis tersebut ya. Dengan modal yang memang relatif kecil. Contoh kita pengen beli saham BRI, pengen beli saham Astra. Nah, kita bisa mengeluarkan dengan modal yang minim untuk menjadi pemegang saham tersebut gitu. Jadi kita sebagai pemilik bisnis sebetulnya gitu ya. Nah, selain itu juga di saham salah satu keuntungannya adalah likuiditas yang tinggi. Likuiditas yang tinggi artinya Bapak Ibu jika kita punya saham yang investasi di saham dan ternyata tiba-tiba dalam 1 tahun misalkan kita ada keperluan yang mendesak. Ya, keperluan yang mendesak ini kalau di investasi saham, di saham itu bisa cair dengan mudah gitu ya, atau bisa likuiditasnya karena tinggi. Kita pengen mencairkan karena ada kebutuhan mendesak, nah bisa dengan mudah gitu ya. Misalkan kita naruhnya 100 juta gitu ya, kemudian aduh ada kebutuhan mendesak nih, harus tarik dana nih gitu ya. Nah, bisa dengan sewaktu-waktu kita jual ya. Kalau misalkan sahamnya likuiditasnya besar ya seperti misalkan LQ45, nah itu bisa kapanpun kita bisa langsung cairkan gitu ya. Nah, beda dengan investasi di sektor real ya, seperti misalkan properti. Nah, di properti sendiri kan ketika kita butuh uang, kemudian mau menjual rumah, ya itu kan nggak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Butuh mencari pembeli gitu ya, dan tentunya mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya kalau memang belum ketemu gitu. Nah, jadi tidak bisa dilakukan secara singkat. Tapi kalau di investasi saham karena likuiditasnya yang tinggi,
ketika sewaktu-waktu kita butuh uangnya atau mau mencairkan, itu bisa langsung direalisasikan gitu. Beda dengan instrumen real seperti properti yang harus menunggu adanya pembeli ketika kita menjual rumah, itu tidak semudah menjual saham itu ya. Nah, kemudian dari pajaknya, sisi pajaknya juga rendah dan pajak di saham ini sudah include ya, sudah apa namanya, sudah termasuk dalam pajaknya sudah final gitu ya. Jadi ketika menjual sahamnya itu sudah ada potongan pajaknya gitu ya. Jadi investor saham pun juga menjadi seorang atau masyarakat yang taat pajak gitu, karena setiap kali transaksi atau adanya penjualan saham, nah itu langsung dikenakan pajak gitu ya. Jadi pajaknya sudah final. Nah, yang tak kalah penting adalah diatur dan diawasi oleh OJK ya, atau regulator di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati dengan produk investasi di luar sana ya, yang tidak di bawah atau yang tidak diawasi oleh OJK itu harus hati-hati gitu. Nah, di investasi saham sendiri sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator di sektor jasa keuangan gitu ya. Nah, lalu kita coba lebih dalam lagi untuk pembahasan saham. Jadi sebenarnya apa sih saham itu? Bukti kepemilikan suatu perseroan ya, yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Pembelian saham minimal 1 lot atau 100 lembar saham. Di 2013 itu masih 500 ya. 1 lot itu 500 lembar. Yang sekarang sudah dimudahkan, jadi masyarakat juga bisa lebih murah untuk membeli saham gitu ya. Karena 1 lotnya itu hanya 100 lembar saham. Nah, konsepnya itu seperti ini ya. Jadi konsep dasar dari saham. Jadi contohnya di sini Pak Bejo ya, berniat memiliki usaha bakso dan perlu modal 8 juta. Gitu. Pengen si Pak Bejo ini pengen usaha bakso, perlu modalnya 8 juta. Nah, tapi Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta. Nah, jadi punyanya 1 juta, sedangkan modalnya 8 juta. Jadi ada kekurangan dana sekitar 7 juta ya. Nah, makanya dari itu si Pak Bejo mengajak 7 temannya bersama-sama untuk menanamkan modal sebesar 1 juta. Jadi sehingga setiap orang dalam usaha bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Gitu. Jadi dibagi nih gitu kan, butuhnya 8 juta, punya uangnya 1 juta. Nah, jadi dia mengajak 7 temannya lagi untuk investasi gitu ya di usaha baksonya dengan nilai 1 juta semua. Nah, ini konsep dari kenaikan harganya ya, perdagangan saham tadi yang sempat dibahas berkaitan dengan capital gain. Nah, usaha bakso Pak Bejo berkembang sehingga nilainya jadi 16 juta. Jadi setelah dia berhasil membuka baksonya, nilainya juga berkembang ya jadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun juga naik 2 kali lipat. Dari total modal awalnya 8 juta menjadi 16 juta. Artinya dari masing-masing ya dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah, Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika dia sudah punya bisnis yang meningkat ya 2 kali lipat, Pak Bejo dan teman-temannya ini bisa menjual ke pihak lain atau ke masyarakat lain yang pengen ikut ya untuk partisipasi di usahanya. Gitu. Sebesar 2 juta ini dia bisa menjual ke masyarakat. Gitu. Nah, itu konsepnya sama seperti di saham juga gitu. Kita beli saham, kemudian harga sahamnya naik. Nah, lalu kalau sudah naik, ingin menjual sahamnya, nah itu bisa langsung dijual ke pihak lain atau masyarakat lain dan nantinya selisih ya atau keuntungan dari harga beli dan jual, nah itu menjadi keuntungan bagi si investor atau capital gain tadi ya dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah itu bisa langsung direalisasikan sebagai keuntungan. Nah, ini sebagai contoh pertumbuhan saham blue chip dalam jangka panjang. Contohnya siapa yang nggak tahu perusahaan Bank BCA ya. Nah, Bank BCA ini semua sepertinya semua punya gitu rekeningnya gitu ya untuk saham Bank BCA. Nah, di tahun 2000 IPO BBCA ya di tahun 2000 ini IPO-nya di tahun ya IPO-nya itu sebanyak 662 juta lembar dengan harga penawaran 1.400. Kapitalisasi pasarnya itu sebesar 927 miliar ya pada saat itu, dan di 2022 per April kemarin harga sahamnya itu di level 7.800 per lembar ya. Jadi 1.400 jadi 7.800 atau setara 39.000 efek stock split nih.
kapitalisasinya dari 927 miliar menjadi 967 triliun. Sangat signifikan gitu ya. Dalam 20 tahun artinya ada kenaikan sebesar 24.178 kali. Nah, ya, sangat tinggi ya, atau tumbuh per tahunnya itu 23%. Nah, tadi kalau ditarik ke depan ya, inflasi per tahunnya itu 4,5% ya, sekitar 4,5%. Nah, di BCA ini tumbuhnya setahun 23,6%. Nah, artinya permasalahan inflasi ini sudah kita bisa atasi dengan investasi ya di saham BBCA. Karena lebihnya masih banyak ya, dikurangi 4% kan lebihnya masih banyak gitu. Nah, jadi rata-rata selama 20 tahun terakhir di saham BCA kenaikannya itu sebesar 23,6% kenaikannya. Nah, investasi di mana ya yang memberikan imbal hasil yang besar. Dan juga ini bukan perusahaan yang kecil gitu ya, bukan perusahaan yang ecek-ecek ya, ini perusahaan yang multinasional, perusahaan yang bagus, dan produknya pun juga diminati oleh masyarakat dan digunakan gitu ya, digunakan oleh masyarakat di Indonesia gitu. Artinya kita membelinya bukan membeli perusahaan yang nggak begitu baik gitu ya, ini perusahaan yang bagus yang bertumbuh dalam jangka panjang. Oke, kita juga bisa lihat di sini investment by age-nya ya. Jadi dari masing-masing usia investor itu biasanya dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama itu dari usia 20 sampai 30 tahun. Nah, pada usia ini kebutuhan yang paling mendominasi dan menelan biaya ya, seperti kebutuhan menikah, tempat tinggal. Biasanya alokasi investasinya itu disarankan untuk menyisihkan dana sebesar 60-70% dari total penghasilan per bulan. Nah, karena ini banyak yang nanya ya, gitu. Mas, biasanya kalau saya bingung nih, kalau misalnya investasi itu berapa sih alokasinya gitu. Nah, ini bisa jadi panduan. Untuk usia 20-30 tahun bisa kita alokasikan sebesar 60-70% penghasilan per bulan gitu. Karena kan belum banyak kebutuhan ya, jadi kita bisa lebih banyak mengalokasikan dana investasinya 60-70%. Kemudian usia 30-40 tahun, nah kita sudah mulai memikirkan kebutuhan anak, biaya persalinan, asuransi kesehatan anak, biaya pendidikan. Jadi alokasinya itu sedikit berkurang ya, di sekitaran 30-50% dari penghasilan kita ya ke investasi. Alokasinya 30-50%. Nah, jika usianya 30-40 tahun, karena biasanya sudah mulai ada kebutuhan-kebutuhan ya seperti anak, tadi kesehatan, pendidikan. Nah, kemudian usia 40-50 tahun mulai mengalami masa-masa jenuh bekerja dan ingin membangun usaha sendiri. Nah, berarti muncul kebutuhan modal usaha. Jadi alokasi investasinya itu di angka sekitar 20-30%-an ya. Kemudian usia 50 tahun, ya ini alokasinya di sekitar 10-20%. Nah, ini tipe-tipe usia ya untuk pengalokasian dana investasi. Jadi semakin dini kita investasi, tentunya akan memberikan manfaat untuk masa tua yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau investasinya mulai dari usia muda, nah, nanti di usia-usia pensiun kita sudah bisa mendapatkan hasilnya ya, passive income yang dihasilkan dari aset yang kita miliki gitu. Nah, jadi jangan tunda investasi gitu. Ini semakin tua akan semakin banyak kebutuhan dan tentunya juga waktunya pun juga akan terbatas. Nah, tadi kan dari BCA kan kalau kita mulai dari tahun 2000 ya membeli saham BCA, nah kita sudah mendapatkan profit 23% setiap tahunnya gitu. Jadi investasi kuncinya adalah mulai sejak sedini mungkin. Ya, ini juga di sini ketika kita investasi di saham tujuan kita, terkadang memang banyak yang berpikir untuk jual secepatnya dan profit. Ya, ini tergantung dari tujuan investasinya juga gitu ya. Karena memang banyak sekali yang investor-investor yang berspekulasi juga ya di market. Jadi kalau udah ada profit langsung dikantongin. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, berpikirnya harus seperti owner gitu ya, owner bisnis atau pemimpin perusahaan. Jadi berfokusnya adalah untuk kenaikan earning-nya. Earning naik maka harga ikut naik. Jadi tidak terlalu fokus juga dengan fluktuasi harganya ya, tapi
berpikir untuk jangka panjang, seperti tadi ya, BCA dalam 20 tahun terakhir naiknya ribuan kali gitu. Nah, jadi kita berpikir untuk mempunyai aset untuk jangka panjang gitu. Nah, kemudian ini yang kedua ya, terkait dengan study case-nya ya, investasi dan menabung. Nah, kita pengen lihat gimana nih simulasinya gitu ya, jika nanti teman-teman sudah berpikir untuk investasi saham. Nah, kita ibaratkan, kita asumsikan di sini ada seorang pekerja ya, Anto berumur 31 tahun dan penghasilan per bulannya itu sekitar 15 juta. Ya, sudah berkeluarga juga tadi. Kemudian Anto mulai investasi tiap bulan itu sebesar 2 juta atau 13% dari pendapatan dia. Dari semenjak awal tahun 2018 ya, Januari 2018. Nah, alokasinya dibagi nih sama-sama 1 juta ya. Tabungan 1 juta ya, menabung di bank dengan membeli saham bank ya. Membeli saham BBRI 1 juta. Jadi pertanyaannya berapa nih hasil investasi Pak Anto di akhir tahun 2021? Ini dari tahun 2018 ya, 2018, jadi hanya sekitar 4 tahun ya. Berapa nih kalau misalkan dia nabung 1 juta dan beli saham BRI 1 juta? Asumsinya tidak ditarik ya untuk dananya, keuntungannya. Nah, ternyata hasilnya setelah kita lihat dari tabungan, itu hasilnya selama 4 tahun itu returnnya sebesar 0,2% atau keuntungannya hanya sekitar 98.000 selama 4 tahun dengan asumsi per tahunnya itu bunganya sebesar 0,1% ya per tahun. Nah, dibandingkan dengan investasi di bank BRI, bukan di banknya ya, tapi membeli saham bank. Nah, hasil investasi saham BRI itu sebesar totalnya total keuntungan itu sebesar 13.500 sekian ya, 13.500 atau naik returnnya selama 4 tahun itu sebesar 29,3%. Jadi sangat sangat jauh perbedaannya ya antara menabung keuntungannya dan membeli saham, padahal sama-sama memberikan alokasi 1 juta gitu ya. Jadi di akhir hanya sekitar 0,2% untuk menabung, dan untuk investasi di saham BRI itu hanya sekitar 29% gitu ya, 29%. Nah, tentunya perbedaannya sangat jauh gitu antara menabung dan investasi di perbankan ya, atau di saham bank. Oke, kita bicara terkait dengan kondisi market saat ini. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah kalau sudah sudah mulai investasi saham, tentunya akan terbiasa dengan data-data perekonomian gitu. Nah, investor saham itu sangat update gitu ya, karena dia akan mengupdate terus informasi yang ada. Di saat ini kondisi dari pasar modal kita memang masih diliputi dengan potensi atau risiko dari resesi Amerika, karena itu juga akan berdampak ke ke pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang inflasi di Amerika sendiri ini cukup tinggi, naik 9,1% ya, tertinggi sejak November 1981. Nah, ketika inflasi tinggi pun juga ini akan memicu adanya resesi gitu ya untuk di Amerika, dan nanti akan berdampak juga ke pasar modal kita gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari consumer spending-nya juga turun terus. Saat ini ada di level yang mengarah ke resesi ya, selama 34 tahun terendah. Jika tetap rendah, ini akan berdampak kurang baik gitu buat kedepannya. Nah, kemudian juga GDP ataupun pertumbuhan ekonomi dari Amerika juga terakhir sudah rilis ya, aktualnya di minus 0,9%, sebelumnya juga 1,6% ya. Jadi sudah secara definisi sebetulnya sudah resesi, cuman memang dampaknya sendiri bisa terasa gitu sampai nanti di akhir tahun gitu. Dan ini akan memicu untuk peningkatan dari peningkatan dari suku bunga gitu ya, tingkat suku bunga gitu. Nah, kalau di sini kalau dilihat probabilitas dari resesi sendiri, Indonesia ini hanya sekitar 5%, sedangkan Amerika Serikat 40%, dan Sri Lanka yang kemarin banyak beritanya ya, demo menggulingkan dari presidennya gitu. Nah, ini 85% gitu untuk resesinya gitu. Artinya sebetulnya dari sisi Indonesia sendiri cukup kuat, karena probabilitas resesinya juga sekitar 5%, dan Amerika ini yang cukup tinggi ya, di angka sekitar 40%.
Nah, lalu kemudian ini juga potensi dari kenaikan inflasi itu terkait dengan kenaikan harga komoditas ya, harga-harga akan naik, lalu nanti inflasi juga naik, termasuk di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, cuman memang good news-nya atau berita baiknya itu pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga Pertalite, ya, kemudian gas 3 kilo dan listrik untuk masyarakat sampai akhir tahun 2022. Dan kemudian juga pemerintah menambah budget subsidi energi di tahun 2022 ya dan kembali membuka ekspor CPO. Nah, artinya sebetulnya memang ada potensi dari kenaikan inflasi, tapi ya pemerintah kita sudah mulai udah mengantisipasi gitu ya kenaikan dari inflasi itu sendiri dan menjaga agar tetap stabil gitu. Nah, jadi dari forecast-nya sendiri atau perkiraan dari ekonom ya CGS-IMB itu di angka sekitar 3,5%, kemudian Bloomberg juga di sekitar 3,8%. Dan target dari Bank Indonesia itu untuk inflasi ada di level 2-4% gitu. Nah, jadi masih cukup terkendali ya untuk inflasi di kita sendiri. Kemudian ini juga akan memicu ya untuk kenaikan tingkat suku bunga. Ini menjadi salah satu risiko juga karena kalau misalkan suku bunga naik, inflasi naik, nah ini akan meningkat ya suku bunganya dan kemungkinan BI rate juga untuk bulan Agustus ini belum naik gitu, tapi secara di semester kedua sampai di akhir tahun itu minimal ada sekitar 3 kali naik lagi gitu ya, 3 kali naik untuk tingkat suku bunga. Nah, ini juga dari CDS Indonesia terkait dengan ini ya kredit. Jadi CDS lebih cenderung ke arah tahun 2018 karena rupiah cukup stabil dan kondisi ekonomi juga cukup kuat gitu ya dari risiko CDS Indonesia. Kemudian, nah ini yang menarik ya, ada data lokal mutual fund. Jadi ini seperti ini ya kaitannya dengan reksadana. Biasanya memang kalau dilihat secara historikal, nah saat ini lokal mutual fund-nya itu udah ada di angka 19% cash, levelnya itu di 19%. Nah rata-ratanya itu di 13%. Jadi kalau misalkan historicalnya atau average rata-ratanya itu di 13% dan sekarang cash levelnya 19%, artinya kan sudah di atas rata-rata. Nah, ini tinggal menunggu entry point-nya gitu. Jadi dana-dana besar ya yang memang ada di pasar modal Indonesia, di pasar saham kita sudah menunggu gitu ya dengan cash yang lebih besar 19%, menunggu timing untuk masuk ke saham lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kepemilikan asing pun juga masih cenderung stabil. Ya, sampai di hari ini tadi datanya itu sekitar ada 60 triliun ya year to date. Jadi data-data atau investor asing itu masih mencatatkan pembelian bersih sampai di hari ini sebesar sekitar 60 triliun gitu ya. Itu data dari RTI Business. Jadi kepemilikan foreignnya juga cenderung masih stabil dan juga lokal mutual fund-nya ini udah di angka 19%. Jadi tinggal menunggu waktu kapan dia beli saham gitu. Nah, pilihan sahamnya yang mana gitu. Jadi di sini ada kisi-kisinya juga ya, ada cyclical stock yang memiliki good earning outlook. Artinya akan ada yang harus lebih diperhatikan itu adalah dari sisi saham-saham yang memiliki earning yang baik gitu, yang bagus. Jadi kita harus menunggu nih. Lokal ini udah bisa atau udah siap dengan cash level yang besar ya, di atas rata-rata average. Artinya tinggal menunggu entry point-nya gitu. Atau saham apa yang bisa dipilih. Ya ini view teknikal yang mungkin sekarang udah 7 ribuan ya. IHSG sekarang udah 7 ribuan. Nah ini data terbaru, data sebelumnya itu di sekitar 6.800-an. Jadi sudah ada kenaikan juga dari data yang terakhir. Sekarang IHSG sendiri sudah ada di sekitar 7.000 ya. 7.097 gitu. Nah, jadi udah ada peningkatan gitu untuk IHSG. Dan yang paling baik juga bahwa IHSG sendiri kalau secara teknikal sudah stabil ya, bergerak di atas moving average 200 hari. Jadi MA 200 ini menjadi salah satu support ya yang memang harus dijaga gitu. Nah, untuk beberapa waktu ini IHSG sudah stabil dan bergerak di atas moving average 200 harian. Nah, ini terakhir ya untuk saham pilihan dengan kondisi saat ini menurut riset dari CGS-IMB
ada beberapa sektor yang kita pilih ya di perbankan, retail, kemudian poultry sama consumer dan telekomunikasi. Nah, jadi di perbankannya 3 saham ya, BBCA, Bank Mandiri, dan BBNI. Kemudian di retailnya ada MAPI, kemudian poultry-nya ada Cepin, Java, consumernya ada ICBP dan Mayora, dan telekomunikasi ada saham Telkom. Nah, Bapak Ibu bisa mulai memilih dan perhatikan saham-saham ini juga bisa dilihat ya. Di sini ada target price-nya, kemudian juga market cap, ROE-nya, segala macam data-data di sini bisa dilihat, dan tentunya bisa jadi pilihan untuk Bapak Ibu, terutama untuk investor yang pemula bingung mau beli saham apa. Nah, silakan pilih saham-saham yang memang sudah kita coba buat gitu ya untuk pilihan sahamnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk di siang hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom Q&A, dan saya kembalikan lagi untuk ke moderator ya, ke Mas Wisnu, silakan. Oke, terima kasih Pak Kori atas penjelasannya komplit sekali ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya. Jadi kita bersifat sharing Bapak Ibu untuk pada tema pada siang hari ini. Nah Pak Kori, sedikit mau tanya nih, kalau misalnya kita lihat ya IHSG kemarin sempat naik signifikan sekitar 1% Pak Kori. Nah, dikarenakan inflasi di Amerika itu sudah mulai melandai ya Pak Kori ya. Apakah ada pengaruh signifikan Pak Kori untuk pergerakan IHSG ke depannya nih untuk minggu ini atau bulan depan, gimana nih Pak Kori? Ya, betul Mas Wisnu. Memang kemarin ya dari sisi risikonya kan terkait dengan tingkat suku bunga juga ya. Ketika inflasi Amerika yang tinggi, nah ini akan memicu peningkatan tingkat suku bunga dan nantinya ada potensi capital outflow. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sampai dengan hari ini pun juga investor asing masih cukup stabil ya. Tadi datanya pun juga masih net buy. Artinya masih ada optimisme ya untuk pasar saham di Indonesia, dan terlebih dari kondisi perekonomian kitanya sendiri gitu ya. Indonesia ini cukup kuat, data-data perekonomian juga masih cukup mendukung ya. Tadi dari sisi inflasi juga masih terkendali ya, kemudian juga upaya-upaya dari pemerintah pun juga sangat banyak terkait dengan ekonomi gitu ya, perekonomian untuk menjaga ekonomi kita, dan itu menjadi katalis yang positif gitu untuk IHSG. Dan secara via teknikal pun juga kondisi dari IHSG ini sudah cukup stabil. Nah, karena kemarin mungkin di bulan lalu ya kita masih agak was-was akan breakdown gitu ya. Pergerakannya itu IHSG akan turun di bawah moving average gitu. Tapi sekarang memang sudah stabil di atas moving average, artinya trennya pun juga masih terjaga ya, tren jangka panjangnya masih terjaga dengan data-data ekonomi yang memang masih mendukung gitu. Nah, itu yang menjadi sentimen yang positif gitu buat kedepannya, dan tentunya juga rilis laporan keuangan emiten di semester pertama ya atau kuartal kedua itu juga rata-rata positif dengan peningkatan yang signifikan gitu ya. Nah, ini menjadi sentimen yang menarik ya buat IHSG beberapa waktu ke depan. Oke, dan menambahkan informasi Pak Kori, karena kalau misalnya kita lihat nih, asing ini juga gemar koleksi juga nih, salah satunya di sektor telekomunikasi dan perbankan. Seiring dengan kita melihat dari kinerja keuangannya yang cukup baik ya Pak Kori ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih Pak Kori nih, kalau misalnya kita akhirnya BI menaikkan suku bunga kita gitu kan, kira-kira yang terdampak nih Pak Kori untuk sektornya, kira-kira sektor apa aja sih Pak Kori yang kalau ketika BI benar-benar akan merilis atau memberitahukan kalau misalnya kita akan menaikkan suku bunga? Ya, terutama di ini ya, di properti dan perbankan gitu, itu yang memang bisa terdampak dari kenaikan tingkat suku bunga. Cuman memang makanya tadi ada beberapa sektor pilihannya gitu ya, sektor-sektor yang memang bisa kita pilih, terutama untuk sektor yang defensif ya. Karena kondisi dari kenaikan inflasi yang tinggi itu tentunya sektor yang kita pilih ini adalah sektor yang defensif dan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ya gitu ya. Seperti misalkan di consumer, kemudian telekomunikasi, meskipun memang ada kenaikan inflasi, ada ekonomi yang kurang baik, tapi masyarakat tetap menggunakan produknya gitu ya. Misalkan telekomunikasi yang mana saat ini itu juga
sangat kebutuhan untuk data ya, data internet seperti misalkan WhatsApp, kemudian Zoom meeting itu kan masih cukup tinggi gitu. Nah, ini yang tentunya bisa kita cari peluang lain ya di sektor lain yang memang sifatnya itu sektor yang defensif ya, consumer ataupun telekomunikasi gitu. Yang terdampak memang akan ada di posisi di sektor seperti perbankan dan properti gitu ya. Oke, Pak Kori. Jadi yang terdampak itu ya sektor keuangan atau perbankan atau sektor properti ya, Bapak Ibu semua ya. Karena kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga, otomatis bunga yang terhadap yang untuk sektor properti misalnya kayak seperti KPR seperti itu juga akan mengikuti Bapak Ibu seperti itu. Dan terutama kalau misalnya sektor perbankan yang akan terdampak biasanya bank-bank digital ya, Pak Kori ya. Karena kita melihat mereka untuk suku bunganya mereka juga yang ditawarkan oleh nasabah cukup tinggi. Jadi kemungkinan ketika mereka menaikkan suku bunga ketika BI menaikkan suku bunga itu akan sangat berdampak kepada sektor bank digital seperti itu. Oke, Pak Kori, ini sudah ada pertanyaan nih Pak Kori dari Bapak Yogi Yasir. Untuk pertanyaan pertamanya itu kalau BBM atau Pertalite nggak subsidi naik gitu, nggak subsidi naik, sektor apa yang akan terdampak? Ya, sebetulnya kalau bicara tentang energi ya, atau ini kan kebutuhan banyak orang gitu ya, kebutuhan utama juga, dan ini dampaknya sebenarnya kemana-mana gitu. Jadi dampaknya itu bisa meluas ke semua sektor, karena kan ini kaitannya dengan logistik gitu ya. Karena kalau ketika misalkan BBM naik atau ini, nah ini kan bisa menguntungkan dari sisi bahan baku segala macam. Nah, artinya untuk dampak secara langsungnya itu memang bisa terdampak ke semua sektor gitu. Karena kan BBM ini salah satu yang memang paling utama gitu ya, kebutuhan masyarakat banyak gitu. Dan ini upaya untuk menjaga inflasi itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa detailkan lagi ya, cukup yang lebih kecil gitu ya. Nah, kita bisa bergerak juga atau bisa melihat di sektor-sektor yang terkait dengan apa namanya energi ya, seperti misalkan ada kalau di ini yang berkaitan dengan oil ya, oil dan gas, misalkan ada Elsa, kemudian juga ada Doit gitu ya, ada juga misalkan Akras juga untuk logistiknya gitu ya. Nah, sektor-sektor ini yang bisa kita coba perhatiin lebih detail gitu. Tapi secara keseluruhan memang dampaknya bisa ke semua sektor karena apa namanya BBM ini adalah kuncinya gitu ya, kunci aktivitas masyarakat juga gitu. Ya, masih di mute ya. Oh ya, oke, sudah dijawab oleh Pak Kori ya, Pak Yogi Yasir. Semoga bisa menjadi masukan atau gambarannya Pak Yogi ya terkait pertanyaan yang tadi Pak Yogi tanyakan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Kori, kira-kira nih Pak Kori, apa sih kalau misalnya nasabah membuka account di CGS CIMB Sekuritas Indonesia, terutama di cabang Pandai Indah Kapuk, kira-kira apa sih kelebihannya nih Pak Kori nih? Boleh di-sharing nggak nih sebelum sesi penutupan nih? Ya, oke. Nah, ini yang apa namanya yang menarik ya. Jadi Bapak Ibu yang memang berencana gitu untuk join dengan kita di SEAGAS CIMB, terutama untuk yang di Pantai Indah Kapuk ya Jakarta. Nah, tentunya juga banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Selain memang kita rutin untuk melakukan edukasi seperti hari ini. Nah, jadi kita kan ada kelas pasti ya, kelas pasti paham investasi itu di setiap minggunya ada. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan emiten. Ya. Nanti juga kalau kita bisa ikutin diskusi-diskusi langsung dengan emitennya, dengan perusahaannya. Nah, selain itu juga dari sisi rekomendasi yang diberikan sangat komplit. Jadi kita bisa dapatkan atau investor bisa dapatkan rekomendasi harian, kemudian juga rekomendasi mingguan, ya, ada rekomendasi bulanan. Nah, semua bisa dapatkan gitu. Jadi tinggal disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Saya seorang yang aktif setiap hari ya bisa mengikuti rekomendasi harian. Nah, selain itu juga jika memang bergabung dengan CGS Pantai Indah Kapuk, ya kita juga berharap bisa tumbuh sama-sama ya. Jadi kita akan pantau dari nol sampai nanti bisa apa namanya bisa mandiri ya untuk melakukan investasi. Gitu. Artinya tidak dilepas begitu aja. Gitu. Jadi Bapak Ibu mulai bergabung akan kita pandu ya
cara penggunaan aplikasinya, kemudian cara buy sell-nya, kemudian pemilihan sahamnya, ya, analisa teknikal, fundamental. Nah, kita akan bimbing, kita akan guidance sampai benar-benar paham gitu ya, paham dan bisa dilepas sendiri gitu. Nah, karena di saham sendiri yang pertama adalah kita harus mempunyai mentor gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya belajar di buku, ya, kemudian tanpa adanya diskusi. Jadi harus mempunyai mentor. Nah, mentor ini fungsinya adalah untuk berdiskusi gitu. Karena banyak sekali pembelajaran secara teori ya, itu tidak apa namanya ada perbedaan dengan realnya gitu ya. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Kenapa nih gitu teorinya A, oh hasilnya B. Nah, hal ini yang memang perlu kita diskusikan. Jadi kalau di CIMB Peak, Bapak Ibu bisa berdiskusi dan juga bisa terus beredukasi gitu ya untuk bisa lebih mandiri lagi dalam melakukan investasi. Ya mungkin itu aja sih. Oke, jadi lengkap banget nih kita biasanya ada kelas pasti Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal investasi saham atau pasar modal, tentunya nanti akan dibimbing langsung oleh sales-sales dari PIK ya Bapak Ibu semua. Dan tentunya kita juga ada kelas pasti paham investasi yang mungkin seperti hari ini Bapak Ibu, dan tentunya kita juga biasanya untuk nasabah tentunya juga kita adakan juga, nanti kita akan membahas terkait online trading maupun analisa teknikal dan fundamental yang nanti dibawakan oleh tim riset analis kita. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftar atau registrasi di cabang Pantai Indah Kapuk di bit.ly/cgs-cimb register PIK. Dan tentunya Bapak Ibu jika mengalami kendala tentunya Bapak Ibu juga bisa menghubungi tim sales kami juga ya. Dan tentunya jika tidak mengalami kendala tentunya akun Bapak Ibu sangat cepat. Bapak Ibu cuman butuh 1 hari aja, tentunya Bapak Ibu bisa langsung keesokan harinya bertransaksi di saham. Dan tentunya Bapak Ibu juga kita akan kirimkan user ID beserta password dan PIN ya Bapak Ibu ya untuk login atau pertama kali login menggunakan aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mengingat waktunya sudah habis Bapak Ibu untuk sesi pertama, untuk sesinya Pak Kori. Terima kasih Pak Kori atas waktunya. Semoga kita bisa sharing lagi ke Bapak Ibu semua terkait informasi-informasi menarik lainnya ya Pak Kori ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Thank you Pak Kori. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Wisnu. Selamat siang. Selamat siang Pak Kori dan selamat bekerja kembali. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama sudah selesai ya Bapak Ibu ya, dan tentunya kita akan lanjut Bapak Ibu di sesi kedua terkait online trading bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan mungkin di sini saya akan share sedikit Bapak Ibu terkait aplikasi terbaru ya. Jadi tentunya kita sudah ada nih aplikasi terbaru dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu bisa stay tune terus sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya akan langsung mempraktekkan cara menggunakan aplikasi terbarunya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Jadi saya yang akan tampilkan adalah dalam bentuk mobile, Bapak Ibu. Sebentar. Tentunya Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom chat yang tersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bersifat sharing aja Bapak Ibu. Dan tentunya ini adalah aplikasi mobil kami Bapak Ibu. Dan di sini kita sudah langsung ditampilkan untuk halaman pertama ketika Bapak Ibu ingin melakukan login. Tentunya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu remember me seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi memasukkan user ID-nya. Dan jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan password-nya saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentunya bisa langsung login. Nah, ini adalah tampilan awal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baru pertama kali login menggunakan aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya di sini ada tampilan market ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada pergerakan IHSG yang eh, bergerakannya secara real time Bapak Ibu. Kita lihat di sini IHSG cenderung cenderung menurun ya Bapak Ibu ya, tetapi tetap stay di harga 7.000 seperti itu. Dan tadi kita juga udah sharing ya, dan Pak Kori juga sudah menginformasikan ya terkait update market di sesi pertama. Lalu kalau kita lihat di sini ada top stock Bapak Ibu, jadi kita akan menampilkan juga untuk top gainers dari 10 saham pilihan atau saham yang
naiknya cukup signifikan kenaikannya Bapak Ibu, dan di sini ada top loser Bapak Ibu atau saham yang kita kira turunnya cukup signifikan dari 10 saham ya Bapak Ibu ya pada hari ini. Dan sini juga tertampil juga untuk running trade ya Bapak Ibu ya. Di sini ada running trade, di sini ada global market summary Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat dari eh, market di luar sana ya Bapak Ibu ya, atau market global. Lalu di sini juga ada broker-broker Bapak Ibu, broker-broker dari lain dari selain CGS yang Sekuritas Indonesia, tetapi di sini kita belum update Bapak Ibu. Jadi karena di sini kita sedang mengembangkan aplikasi terbaru, tentunya kita sambil sharing aja ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Di sini ada trace by stock ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu, eh mungkin Bapak Ibu yang join pada siang hari ini yang masih menggunakan aplikasi lama, tentunya Bapak Ibu sering dong menggunakan aplikasi Wattis atau yang biasa kita kenal dalam menu favorit ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di aplikasi terbaru, apalagi di aplikasi mobile itu tersedia juga Bapak Ibu. Tetapi karena di sini kita nggak bisa menampilkan karena ini bukan support untuk mobile Bapak Ibu, tapi ini adalah gambaran untuk aplikasi mobile ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan menu favorit ya atau watchlist Bapak Ibu yang kita sudah sediakan. Dan di sini juga ada menu code Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa melakukan beli atau jual saham ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kalau misalnya opsi pertama hanya buy aja ya berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio. Misalnya contoh saya saham Goto ya. Nah, kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau ada opsi buy maupun sell, yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham tersebut untuk menambahkan value ya Bapak Ibu di portofolio, atau Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan aset yang ada di portofolio untuk saham tertentu. Dan tentunya di sini kita juga ada bank lonceng ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih menggunakan aplikasi lama, tentunya Bapak Ibu tahu notifikasi khusus ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya di aplikasi lama itu tidak ada reasonnya untuk notifikasi khususnya seperti apa. Tetapi kalau di aplikasi baru itu ditampilkan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini juga ada market depth ya juga ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada running trade juga dari saham tersebut bergeraknya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih saham-saham apa aja. Jadi pergerakannya dari salah satu emiten ya Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu juga langsung tertampilkan untuk portofolio Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin saya akan menjelaskan Bapak Ibu terkait portofolio ya. Definisinya apa saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat pertama ini adalah ada portofolio value Bapak Ibu. Jadi ini adalah total aset dalam bentuk value Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di saham Goto itu seperti pada saya screen pada siang hari ini, itu kalau saham Goto itu ada di value-nya 58.000 ya Bapak Ibu ya, dan tentunya kalau saham Sido itu sebesar 77.500. Jika kalau kita akumulasi Bapak Ibu maka totalnya adalah 135.400. Nah, mereka itu akan berupdate Bapak Ibu mengupdate portofolio value-nya ketika Bapak Ibu mengalami kenaikan atau penurunan dari salah satu sahamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sebelahnya itu ada unrealized profit Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan portofolionya sedang rugi ya Bapak Ibu ya, hampir 19% Bapak Ibu, dan hampir 20.000, maaf Bapak Ibu. Hampir 20.000 dan sebelahnya itu dalam bentuk persenan ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan lalu kalau net balance ini adalah jumlah lotnya ya Bapak Ibu ya. Yang berarti kalau misalnya kita lihat di sini adalah saham Goto memiliki 2 lot Bapak Ibu dan saham Sido itu memiliki 1 lot seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan Bapak Ibu tentang terkait account summary ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ada buying power, ada holding market value, total asset, current balance itu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terkait buying power terlebih dahulu ya. Jadi buying power ini adalah kegunaannya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menggunakan ketika Bapak Ibu dananya tidak mencukupi yang ada di RDN. Jadi buying power ini adalah 5 kali dana cash Bapak Ibu yang tentunya ketika Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta, maka buying powernya sebesar 5 juta. Dan akan bertambah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki portofolio saham, jadi Bu Infora akan menambahkan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mendeposit saja, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki aset di portofolio atau berupa saham, maka Bu Infora juga akan meningkat seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang kedua itu ada holding market value Bapak Ibu, itu seperti portfolio value ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ke menu portofolio ya, yaitu adalah naik atau turunnya jumlah value Bapak Ibu ketika dari kepemilikan saham Bapak Ibu naik atau turunnya seperti itu Bapak Ibu.
Lalu yang ketiga itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah atau akumulasi dari holding market value ditambah dengan current balance. Jadi ketika Bapak Ibu apa namanya kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, jadi holding market value itu tinggal Bapak Ibu tambahkan saja dengan current balance-nya, maka total asetnya sebesar 171.193. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita lihat bawahnya itu ada current balance Bapak Ibu, itu adalah dana yang real time. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham, maka current balance akan berkurang. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka current balance akan bergerak secara real time seperti itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu itu ada available cash balance, itu adalah acuan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana ya. Itu adalah dana yang tersedia ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana. Lalu yang selanjutnya ada kredit limit Bapak Ibu, yaitu adalah ketika Bapak Ibu, itu adalah batas atas ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan peminjaman dana atau fasilitas limit ya Bapak Ibu ya, tentunya kredit limit Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah maksimum adalah sebesar 300 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat di sini ada open buy maupun open sell ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalnya melakukan transaksi beli ataupun jual dan itu belum match, maka di sini akan muncul sebesar value-nya seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti mungkin saya akan buktikan ya Bapak Ibu ya. Akan saya contohkan ketika saya membeli salah satu saham, apakah muncul sebesar value-nya di sini seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada sell dan buy ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ketika Bapak Ibu transaksinya tadinya open, nah ketika sudah match, maka akan muncul value-nya di sini seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya ini akan menghilang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah transaksinya di T+2. Jadi buy maupun sell sama aja Bapak Ibu dan itu akan menghilang di T+2 seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada T+1, ada T+2 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti kita akan sharing untuk di sesi selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi karena waktu saya terbatas, saya mungkin akan mencontohkan Bapak Ibu cara transaksi menggunakan aplikasi terbaru kita seperti itu. Nah, kita langsung aja ke menu trade ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kurang lebih menunya Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memilih saham ya, salah satu saham dengan klik di sini. Dan ini ada notifikasi khusus ya Bapak Ibu ya. Yang setahu saya itu ada beberapa saham yang kena notifikasi khusus Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah login menggunakan aplikasi mobile, ini kelihatan Bapak Ibu recentnya. Kira-kira saham itu diberikan notifikasi khusus apa seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya kayak saham Pure itu juga kayaknya kena notifikasi khusus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, coba saya beli saham apa ya yang kira-kira bisa terbeli dengan dana yang tersedia di portofolio. Misalnya saya beli saham Zing, Bapak Ibu, kita lihat di sini saya ada harga bid maupun over ya. Misalnya contoh saya mau mengantri saja Bapak Ibu di harga 80 ya. Nah, di sini ada jumlah lotnya Bapak Ibu ya, yaitu sebesar satu lot yaitu 100 lembar Bapak Ibu kalau misalnya kita jabarin, dan di bawahnya itu ada price Bapak Ibu, yaitu harganya. Jadi ketika Bapak Ibu klik salah satu di sini, maka harganya akan menyesuaikan di kolom price Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa klik buy di sini. Mungkin jaringannya agak sedikit delay Bapak Ibu, jadi harusnya bisa ke klik sih. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu, coba saya mengganti jaringan terlebih dahulu atau saya stop video dulu ya Bapak Ibu agar stabil. Oke, coba saya mengganti jaringan terlebih dahulu Bapak Ibu agar bisa ada gambaran transaksi menggunakan aplikasi kita. Oke, saya mungkin agak jaringannya kurang stabil ya. Coba saya refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba login lagi. Oke, ini kita langsung ke new order ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu logout login, dan itu adalah yang ditampilkan adalah ketika Bapak Ibu terakhir membuka ya. Seperti itu.
Oke, coba kita langsung order tadi ya. Kita coba harga di 80. Kita buy aja, tinggal tarik aja di sini. Coba kita klik buy. Dan kita masukkan jumlah lotnya. Sepertinya jaringannya masih kurang stabil ya. Apa karena ini dalam bentuk mobile, Bapak Ibu? Coba saya dalam bentuk website aja ya, Bapak Ibu ya. Coba saya close terlebih dahulu, Bapak Ibu. Coba ya, saya menggunakan aplikasi website ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah aplikasi website kita, Bapak Ibu. Tadi kenapa saya menampilkan aplikasi mobile? Karena banyak nasabah yang bertransaksi menggunakan aplikasi mobile ya, Bapak Ibu ya. Coba saya coba login. Nah, ini adalah aplikasi mobil kita, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu juga tentunya bisa melakukan pembelian di sini ya. Misalnya saya di sini mau beli saham Zing, Bapak Ibu. Tadi saya coba beli saham Zing ya. Di harga, saya misalnya di harga bid, yaitu di harga 79, Bapak Ibu. Oh, sorry. Misalnya saya di harga 80 aja. Misalnya. Nah, saya klik buy di sini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menerima user ID, password beserta PIN ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan PIN saja dan bisa menyesuaikan password dan PIN-nya Bapak Ibu sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, saya tinggal masukkan PIN di sini Bapak Ibu. Langsung confirm order di sini. Nah, kita lihat di sini adalah statusnya open Bapak Ibu. Dan tadi coba kita lihat di account summary ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sama aja Bapak Ibu kayak seperti di mobile karena ini dalam bentuk website ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di account summary. Nah, di sini ada open buy beserta value-nya sebesar 8.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan pun ketika masih open sale ya, maksudnya masih open, ketika penjualan di sini juga akan muncul jumlah value-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah order list dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat action-nya ya dari buy maupun sell seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga tentunya Bapak Ibu bisa melihat dari statusnya Bapak Ibu, apakah status transaksi Bapak Ibu open atau partial match atau match seperti itu Bapak Ibu ya, atau ke reject. Tentunya Bapak Ibu bisa pantau di sini. Dan di sini misalnya Bapak Ibu ingin melakukan lihat transaksi yang withdraw saja, tentunya juga bisa, atau yang open saja juga bisa. Jadi atau semuanya juga bisa Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertransaksi ya seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan amen ya Bapak Ibu ya. Amen merubah harga Bapak Ibu. Misalnya contoh di sini Bapak Ibu bisa merubah dari harga 80 jadi 79. Kita langsung klik amen aja di sini. Nah, ketika Bapak Ibu tadi kita sudah melakukan transaksi sebelumnya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi kita udah pertama kali melakukan transaksi Zing dan ketika Bapak Ibu melakukan amen atau withdraw atau transaksi keduanya, tentunya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan PIN-nya seperti itu Bapak Ibu karena uh, karena Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan validasi di awal. Kecuali Bapak Ibu logout lalu login, tentunya Bapak Ibu wajib memasukkan PIN kembali untuk keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu saat transaksi. Oke, nah ketika sudah masuk confirm order di sini, Bapak Ibu bisa langsung klik aja di sini dan di sini langsung berubah ya Bapak Ibu ya untuk statusnya maupun dari harganya seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengamen. Nah, apa sih kira-kira yang boleh melakukan amen gitu? Apakah menaikkan jumlah lotnya itu bisa diamen? Tentunya bisa Bapak Ibu. Misalnya gini, saya ingin menaikkan dari 1 lot jadi 2 lot. Dan Bapak Ibu bisa merubah harganya juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menaikkan lotnya, Bapak Ibu bisa menaikkan harganya juga. Misalnya tadi kita sudah mengamen di harga 79 dan saya merubah di harga sorry. Misalnya saya mau di harga 82 ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan confirm order lagi dan statusnya open. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan kenaikan saja tapi tidak melakukan apa namanya? Tidak melakukan menaikkan harga atau menurunkan harga, tentunya tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Tadi saya sudah amen di 2 lot ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya menjadi 3 lot dan saya tetap di harga 82 ya. Dan saya melakukan amen dan amen menjadi reject
reject dan tentunya yang status yang tadi tetap open seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa menaikkan atau turunkan lotnya Bapak Ibu tergantung kondisi, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu menurunkan lot tapi harga tetap sama gitu ya, tentunya bisa. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menaikkan lot tetapi tidak menaikkan harga atau menurunkan harga, tentunya tidak bisa. Nanti statusnya akan menjadi amen reject seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan withdraw ya atau transaksi di cancel ya. Tentunya Bapak Ibu bisa klik klik di sini dan langsung Bapak Ibu klik withdraw di sini dan langsung confirm order di sini dan transaksinya Bapak Ibu sudah berhasil di cancel. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada order info ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari order tracker seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat withdraw history ya. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa melakukan deposit dana dan ketika sudah masuk Bapak Ibu akan muncul di withdraw history dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana dari dana RDN ke rekening tabungan Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu dua hal ini tentunya bakal ke-track ke Bapak Ibu ya di withdraw history seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melihat dari client maintenance ya Bapak Ibu ya. Client statement Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa melihat di portfolio web report ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari client statement Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat kira-kira Bapak Ibu atau melihat histori dari transaksi Bapak Ibu dalam sebulan atau lebih dari sebulan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ke menu market seperti ini ya, sebentar. Nah, kalau ini market global summary ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ke market watch juga tentu bisa Bapak Ibu tentunya bisa melakukan buy atau sell ya dari salah satu saham dan kita ada 4 order book di sini dan di sebelahnya ada running trade Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa melihat pergerakannya atau misalnya secara real time ya untuk running trade-nya seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan sesi tanya jawab ya di kolom Q&A. Jadi kita sambil sharing aja Bapak Ibu pada kelas pasti pada siang hari ini. Dan tentunya kita juga ada menu finansial Bapak Ibu atau menu code ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat laporan keuangan dari salah satu saham tersebut dari salah satu emiten. Bapak Ibu bisa melihat periodenya dari dalam bentuk kuartal maupun dari anuali ya, seperti itu. Dan di sini juga mungkin yang Bapak Ibu biasa menggunakan aplikasi lama saat ini yang join pada kelas pasti siang hari ini, kita juga ada menu heat map ya Bapak Ibu ya, sama seperti di aplikasi sebelumnya. Dan tentunya kita juga ada chart ya Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan eh hingga 10 tahun ke belakang hingga maksimum dari saham tersebut. Dan saya di sini biasanya menggunakan candle ya Bapak Ibu ya untuk memudahkan analisa sebenarnya seperti itu. Dan tentunya kita juga punya dua tema ya Bapak Ibu, tema gelap maupun tema terang yang Bapak Ibu bisa gunakan di aplikasi mobile maupun aplikasi web ya. Kalau tema terangnya seperti ini dan tema gelapnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini untuk aplikasi websitenya. Jadi bisa disesuaikan tergantung kenyamanan Bapak Ibu saat menggunakan aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi online tradingnya sudah selesai Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait online trading kami? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya untuk sesi pada siang hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti acara kami ya, yaitu adalah Merdeka dengan Investasi, Nyaman dan Amanah. Dan tentunya Bapak Ibu bisa kunjungi di website kami di cgscmb.co.id dan tentunya kita tunggu di tanggal 23 Agustus 2022. Acaranya Bapak Ibu di hari Selasa ya. Dan Bapak Ibu bisa klik link Zoom-nya di pukul jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu Bapak Ibu di acara Merdeka dengan Investasi Nyaman dan Amanah. Dan tentunya Bapak Ibu, oh ya, sedikit informasi, kita juga ada SPM yang tentunya Bapak Ibu bisa kunjungi ya, atau bisa mengikuti edukasi kita bersama EDX Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa kunjungi di jadwal kelas edukasi. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini ada sekolah pasar modal. Biasa kita sama Indonesia Stock Exchange ya, bersama Bapak Yusuf ya, Bapak Ibu. Dan informasi detailnya Bapak Ibu bisa klik di sini. Dan jangan lupa untuk registrasi ya Bapak Ibu ya. Kita adakan di tanggal 25 Agustus 2022 dari jam 1 hingga jam
4 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk registrasi. Dan biasanya kita akan ngobrol bareng nih, saya bersama Mas Yusuf Hadi Perdana dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu, kita ada dopres ya yang menarik untuk Bapak Ibu ikuti SPM, dan tadi yang acara Merdeka dengan Syariah ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita juga ada dopres Bapak Ibu hingga jutaan rupiah. Jadi jangan tunggu apa lagi? Tentunya Bapak Ibu bisa mendaftar dan klik langsung registrasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan saja untuk kelas pasti pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah join di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Yambi Sekuritas Indonesia. Semangat terus Bapak Ibu untuk investasi bersama CGS Yambi Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu dan thank you semua.